Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferin Herlina dari kelas PGMIG dengan NIM 203 190 240. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memaparkan sedikit tentang artikel yang saya tulis dengan judul Manajemen Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi dalam upaya optimalisasi kelas inklusi di SD maupun MI. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hal apa yang melatar belakangi penulisan artikel ini. Sebelum saya membahas latar belakangnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya. Nah, dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan, sudah dipaparkan secara gamblang bahwa proses pendidikan itu adalah proses di mana anak-anak bisa memperoleh pendidikan dengan layak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ada saja permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu ketidaksetaraan gender dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu masalah yang melatar belakangi penulisan artikel ini. Dan masalah yang kedua dalam bidang pendidikan yang saya angkat yakni hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan reguler seperti anak-anak yang lainnya itu masih belum ada, masih belum bisa terwujud. Hal tersebut dilatar belakangi mungkin yang pertama, ketidakpahaman tentang manajemen komponen pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pendidikan yang berbasis gender sosial inklusi yang saat ini sangat diperlukan untuk mengatasi problematika-problematika yang telah saya jelaskan. Teman-teman, artikel ini sendiri merupakan artikel dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dari literatur-literatur yang telah penulis baca. Tujuan dari penulisan artikel itu sendiri yaitu menjelaskan secara gamblang bagaimana manajemen komponen pembelajaran berbasis gender sosial inklusi di Madrasah Ibtidaiyah yang akan berdampak pada pembentukan kelas inklusi di Madrasah Ibtidaiyah dengan baik dan benar dan memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus serta menciptakan pembelajaran yang menjunjung tinggi tentang kesetaraan dan keadilan gender. Langsung saja, untuk saat ini kita akan membahas poin yang pertama tentang konsep pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran itu sendiri dapat kita telusuri melalui apa itu proses pembelajaran. Di sini, proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen pembelajaran. Pastinya, teman-teman di sini sudah tahu apa saja komponen pembelajaran. Ya, yang pertama, komponen pembelajaran yaitu siswa dan guru. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu metode pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, media atau alat pembelajaran. Yang kelima, tentang evaluasi. Dan yang keenam, materi pembelajaran itu sendiri. Lalu, pastinya teman-teman bertanya-tanya bagaimana manajemen atau komponen pembelajaran berbasis gender sosial inklusi itu sendiri. Apakah komponennya sama ataukah berbeda dengan pendidikan pada umumnya? Jadi, teman-teman, komponen pembelajaran dalam
pembelajaran berbasis gender, sosial, dan inklusi itu sendiri sama. Ada 6, yakni guru, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan media yang dibutuhkan. Jadi intinya komponen pembelajaran baik umum maupun komponen pembelajaran berbasis gender, sosial, dan inklusi itu sendiri sama. Yang membedakan hanya manajemen di dalamnya. Lalu bagaimanakah manajemen komponen pembelajaran yang berbasis gender, sosial, dan inklusi? Yang pertama, komponen pembelajaran berbasis gender, sosial, inklusi pada guru. Guru sendiri haruslah mampu meningkatkan kemampuan profesi agar dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Namun ada beberapa permasalahan yang sering kali dijumpai dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama, performa guru di depan kelas yang kurang memuaskan. Yang kedua, penguasaan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut guru untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuannya, di mana iptek dan ilmu-ilmu pengetahuan itu teruslah baru dan guru dituntut untuk menyesuaikannya dan mengikuti perkembangannya. Nah, teman-teman, layanan pendidikan di sekolah inklusi untuk pengoptimalan pembelajaran itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang salah satunya yaitu yang pertama, pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dengan tidak ada keterbatasan lingkungan seminimal mungkin. Maksudnya di sini anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu diberi kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan anak-anak pada umumnya. Bukan diberi saja tempat atau ruang yang hanya berisikan anak berkebutuhan khusus saja, namun juga terjadinya interaksi antara anak reguler dan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yakni pendidikan inklusi tidak memandang seseorang dari kecacatannya. Akan tetapi dalam pendidikan inklusi itu sendiri melihat kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga, pendidikan inklusi itu sendiri lebih mementingkan pembauran antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler sesuai dengan usianya. Yang keempat, menuntut pembelajaran secara individual meskipun dilaksanakan dengan cara klasikal. Yang kelima, proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi itu sendiri lebih bersifat kebersamaan dan tidak pada persaingan. Jadi proses pembelajarannya itu dilakukan secara bersama-sama, tidak menimbulkan persaingan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Karena di dalam kelas inklusi itu sendiri terdapat anak yang berkebutuhan khusus yang tentunya kemampuannya sedikit berbeda dan istimewa dibanding anak-anak reguler pada umumnya. Teman-teman, selanjutnya kita memasuki komponen pembelajaran yang kedua dan selanjutnya. Yang kedua yakni adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sendiri hendaknya dirumuskan dan dengan memperhatikan waktu, sarana prasarana, dan kesiapan peserta didik. Tujuan pembelajaran gender, sosial, inklusi dan inklusi tadi sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang ketiga, komponen selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Bahan ajar di sekolah berbasis gender, sosial, inklusi itu sendiri memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman terhadap fenomena-fenomena gender. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam materi pembelajaran gender, yaitu yang pertama, bahan ajar yang sensitif terhadap isu-isu yang mengabarkan keadilan gender dan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Jadi, materi atau pembelajaran di
pendidikan berbasis gender sosial inklusi tadi harus memiliki bahan ajar yang sensitif terhadap isu-isu gender. Yang kedua, menggambarkan potret perempuan dan laki-laki yang dinamis dalam setting budaya. Yang ketiga, meninggalkan stereotip gender yang dibangun oleh masyarakat yang tentunya itu keliru. Nah, teman-teman, materi pembelajaran di sekolah yang berbasis gender sosial inklusi sendiri itu ada 2. Materi netral gender yang dimaksudnya kan yakni materi pembelajaran yang menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yakni materi netral sosial, di mana materi pembelajaran ini tidak memandang perbedaan sosial, contoh kasta tentang kekayaan baik miskin maupun kaya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas komponen pembelajaran yang selanjutnya, yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu sendiri merupakan cara yang digunakan guru untuk menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu sendiri haruslah bersifat bervariasi dan menarik untuk menambah semangat peserta didik. Nah, pada metode pembelajaran berbasis gender sosial dan inklusi itu sendiri, di dalam pembelajarannya tidak diperbolehkan mendiskriminasi salah satu gender dan memberikan hak yang layak untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya ini yakni komponen pembelajaran yang kelima, yaitu alat atau media pembelajaran. Media itu sendiri berfungsi sebagai alat bantu untuk penyampaian materi agar lebih efektif dan efisien. Dalam gender sosial inklusi sendiri, dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran itu bisa dilakukan dengan pengklasifikasian terhadap kebutuhan siswa. Jadi, penggunaan alat dan media pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa tanpa memandang gender. Nah, komponen yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan proses untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah kita lakukan, baik pada siswa maupun pada guru sendiri. Nah, pada siswa dapat dilihat melalui kemampuan afektif, psikomotor, kognitif, spiritual, dan keterampilan serta emosionalnya. Nah, sedangkan untuk guru itu bisa dilihat dari umpan balik yang diterima oleh guru itu sendiri. Teman-teman, sekolah inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler pada umumnya. Adapun model kelas yang dapat diterapkan pada sekolah inklusi maupun kelas inklusi itu sendiri ada 5, yakni yang pertama model kelas reguler atau inklusi penuh, yang kedua model cluster, yang ketiga model pull out, yang keempat model cluster and pull out, yang kelima model kelas khusus. Nah, itu tadi mengenai model-model kelas yang dapat diterapkan. Adapun permasalahan-permasalahan pada kelas inklusi itu sendiri yaitu yang pertama keterbatasan guru akan kompetensi yang dimiliki, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga beban administrasi dan modifikasi kurikulum, yang keempat rendahnya kesadaran orang tua. Nah, solusi dari permasalahan tersebut, problematika yang ada itu dapat diselesaikan dengan memberikan guru itu sebagai sesuatu seminar terkait sarana prasarana. Kepala sekolah bisa mengajukan proposal pengajuan dana. Nah, sedangkan untuk administrasi dan modifikasi itu perlu pengawasan yang lebih lanjut dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, teman-teman, demikian hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Intinya, manajemen komponen pembelajaran yang baik itu akan menciptakan pembelajaran yang baik pula. Oleh karena itu, manajemen komponen pembelajaran berbasis gender sosial inklusi itu sendiri harus termanajemen dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.